untuk menambah napa keimanan, saya kepengen napa berbagi penemuan orang-orang sekarang, tentang napa Al-Qur'an, supaya kita tambah yakin bahwa Al-Qur'an itu tidak mungkin bikinan manusia. Jangankan zaman Kanjeng Nabi, zaman sekarang itu tidak mungkin. Apalagi zaman Rasulullah. Kalau sekarang kan mungkin orang tentang ilmu perjaninan tahu, di Al-Quran sudah disebutkan tentang janin setelah 42 hari, kemudian apa terjadi pembentukan itu setelah 42 hari. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran menyebutkan pertama menjadi apa, alaqah nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian apa, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian jadikan makhluk yang lain, tidak hanya sekedar daging kecil. Mungkin sekarang orang bisa ngarang seperti itu, orang sekarang, tapi zaman Kanjeng Nabi tidak mungkin. Tapi kalau Al-Quran kita, nggak mungkin orang sekarang pun bikin mukjizat Kanjeng Nabi yang menjadikan orang banyak beriman, yang mukjizat yang utama dari Kanjeng Nabi adalah Al-Quran. Dan ini tidak mungkin dibikin. Saya kepingin penemuan wong saat ini, karena penemuan ini gak mungkin gak pakai komputer. Kalau pakai tulis tangan ini gak mungkin, pasti kudu pakai komputer, karena napa hitung-hitungan soalnya harus dihitung. Ini namanya niki ihsaul Quran, ihsaul Quran. Ini banyak tentang ihsaul Quran, tentang Quran niku napa? Wonten ada hitung-hitungan nih. Ditemukan ratusan dari napa hitungan-hitungan Al-Quran. Ini hanya sebagian saja yang akan saya napa sebutkan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah wafat niku mengalami 3 masa. Masa napa? 40 tahun di Mekah sebelum diangkat menjadi Rasul, kemudian masa 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Dan Allah ketika menyebutkan bahwa aku akan menyabut nyawamu, ini ditaruh di surat ini, kita punya bahasa Arabnya natawaffayannaka. Natawaffayannaka dalam Al-Quran, natawaffayannaka maknanya kami akan mengambil nyawamu. Ini natawaffayannaka di dalam Al-Quran. Ini wonten teltiga, ada 3 tempat yang beliau sebutkan ayat itu. Wa imma nuriyannaka, kalau kami memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad, ba'dal ladzina itum, sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka. Kan orang-orang kafir diancam, atas hati-hati, nanti jangan sampai kayak kaum Nabi Soleh, ajak kayak kaum Nabi Hud, ajak sampai kayak Fir'aun, ajak kayak sampai ini, kan diancam mereka. Imma kami memperlihatkan kamu, artinya kamu tak berhidup panjang, mereka masih kafir, kemudian akan turunkan azab kepada mereka. Au natawaffayannaka, atau kamu mengambil nyawa kamu sebelum itu terjadi, atau bahkan tidak terjadi itu. Natawaffayannaka artinya pasti terjadi bahwa Kanjeng Nabi mau diambil nyawanya. Natawaffayannaka, maka sama saja, fa ilaina marji'uhum, kembalinya mereka kepada kami. Mereka akan kembali, tak hisab nanti, tak tuturukno siksa apa enggak siksa. Kalau kafir ya tetap nanti masuk neraka nanti di akhirat, enggak usah khawatir. Nah niki ayat yang pertama. Ayat yang kedua sama sampai persis, cuman fa inna ma'alikal balag, jawabannya fa inna ma'alikal balag, hanya tugasmu hanya menyampaikan saja. Wa alinal hisab, nanti aku yang akan menghisab mereka. Berdoa tak kembalikan, nanti tak hisab di akhirat. Yang terakhir juga sabar, teruskan dakwah kamu, sabar, kamu diapa-apakan, sabar. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu adalah hak, pasti nyata, pasti akan terjadi. Fa imma nuriyannaka,
ba'dalladzi na'ituhum anatawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Mereka akan kembalikan sama saja dono buka, mesti mereka akan kembali kepada kita. Kalau kita lihat di sini di ayat ketiga nih, ayat 33 napa surat niki ditempatkan di surat napa Al-Ghafir. Pertama yang terakhir, yang pertama ditempatkan di surat Yunus. Surat Yunus itu surat nomor 10. Artinya 10 apa? 10 tahun beliau dakwah di Madinah. Surat yang kedua, ayat yang kedua niki ditempatkan di surat Ar-Ra'd. Surat yang ke-13, dan kemudian surat yang ketiga di surat Ghafir, surat yang ke-40. Ini kalau Sayyidina Abu Bakar yang menempatkan setelah wafatnya Rasulullah wajar. Tapi yang menempatkan Kanjeng Nabi sebelum beliau wafat sudah selesai. Hampir selesai 2 bulan, 3 bulan sebelum wafat Rasulullah hampir selesai, karena akhir ayat itu yang setelahnya hanya beberapa ayat saja, itu di waktu haji. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Mulud. Wafatnya bulan Rabiul Awal, 2 bulan 3 bulan setelah itu wafat. Yang terkenal kan napa jenenge al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah kan itu yang terkenal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi sebenarnya ada ayat, beberapa ayat saja. Ada beberapa ayat yang masih belum turun. Termasuk wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Setelah itu. Tapi kan hampir selesai. 3 bulan sebelumnya, dan dalam keadaan sehat segar bugar beliau. Masih nyembelih unta berapa? 63 pada waktu haji. Menyembelih sendiri. Beliau waktu haji nyembelih 100 unta, yang 63 disembelih sendiri. Bisa dibayangkan kesehatannya Kanjeng Nabi pada waktu itu. Nggak ada tanda-tanda bahwa beberapa bulan kemudian akan wafat. Selesai. Dan ini yang menempatkan Kanjeng Nabi langsung. Taruh di sini, taruh ayat ini, taruh di sini, taruh di sini. Ternyata ini sesuai dengan yuswane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini gak mungkin seseorang mikir sampai saat ini. Mungkin ayatnya berapa ayat nih? Ayatnya ini 6.238 enggak ada 7. Sekian ayat. Orang manusia nggak mungkin zaman itu mikir si tekek gini. Yang aneh umur Yasuwe soalnya Kanjeng apa jenis ini surat yang menunjukkan, yang disebut-sebut Allah memberitahu tentang dekatnya ajalnya Rasulullah adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Sayyidina Ibnu Abbas ditanya Sayyidina Umar, kamu memahami ayat ini apa? Ketika dites, dipamerkan kepada penasihat Sayyidina Umar, itu orang tua-tua hafal Quran semuanya, yang sangat muda niku Sayyidina Ibnu Abbas. Dipamerkan kepada sahabat, ini kan protes, jenengan niku kita sepuh-sepuh kok dibarengno cah nom. Akhirnya protes mereka. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas dia Pak dites, sahabat semuanya dites, ahli napa? Penasihat beliau. Kalian memahami apa dari idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang nasrullah, kemenangan Gusti Allah, wal fath wa ra'aitan nas, dan kamu melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang-orang pada masuk agama Islam afwaja secara berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Ketika sudah kamu melihat itu semuanya, fasabbih, maka sucikan, bihamdi rabbika, disertai dengan muji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Apa kamu fahami ini? Semuanya memahami ini adalah tanda-tanda. Ketika Rasulullah melihat tanda-tanda itu, maka Rasulullah diperintahkan untuk memperbanyak baca tasbih, tahmid, dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdika astaghfirullah, Allahumma ighfirli. Nah, gitu subhanallah
bihamdihi astaghfirullah subhanallah bihamdihi astaghfirullah Allah subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Suruh baca ini. Tapi Ibnu Abbas enggak. Ibnu Abbas jawabannya, ini adalah pemberitahuan dari Allah kepada Rasulullah bahwa sudah dekat ajal beliau. Kalau orang sudah disuruh maca tasbih, tahmid, istighfar, karya apa nih? Dan ini yang dipahami oleh Sayyidina Abu Bakar, ini yang difahami oleh Sayyidina Umar, ini yang difahami oleh Ibnu Abbas. Artinya surat niki berhubungan dengan yuswane kanjeng Nabi. Nah, kalau kita lihat surat apa niki? Kita lihat, saya klik kanan, Ikhtiarus surah, surat apa? Surat An-Nasr. Muafik yang setuju. Bahasa Arab tapi saya, kalau ada yang bisa bahasa Indonesia kan alhamdulillah niki akan manfaat besar. Bisa ada yang bisa gawe aplikasi kayak gini. Bisa enggak? Surat An-Nasr. Surat An-Nasr niki ketika kita teliti dengan huruf Muhammadur Rasulullah, kita teliti apa? Kalimat Muhammadur Rasulullah, mimnya berapa? Niki kita anu dulu ya. Kita bukan seayat. Mimnya ada berapa? Mimnya ada satu huruf di dalam surat niki, yaitu bihamdi. Bihamdi saja, di sini saja. Bihamdi, mimnya enggak, selain ini enggak ada. Bihamdi Muhammad. Haknya ada berapa? Ada binten? 3 dari fal fathu, fasabbih dan bihamdi. Hanya ada tiga. Mim Muhammad laki tadi ada 1 ya. Dal niki wonten pinten? Dal ada berapa terakhir niku? Ada 3. Yadkhuluna fi dinillahi bihamdi. Ada 3. Muhammadur Rasulullah. Terus ra, kita tulis langsung waulam Rasul. Ra ini ra ada 4. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa ila fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada 4. Muhammadur Rasulullah. Terus sini 4, 3. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbi wastaghfirhu. Ada apa? 3. Terus wow ini ada 6. Jadi pengen gampang ya ngeten gini sebenarnya. Wawunya ada 6. Wow, di sini wow ini ada 1 di pertama ya. Ada 6 wong ya. Niki surat yang kedua wow ini ada 3. 1 2 3. 1 tambah 4 ya. Di terakhir wawunya ada 2. Tawwaba dan wastaghfirhu. Betul itu? Berarti anak piro? 1 ditambah piro iki? 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2. Pinten? 6. Pas nggak deh? 6. Terus kemudian lam ada berapa? Lamnya ada 7. Masih diteliti diteliti lam untuk nanti biar apa? Lam ini namanya 2 3 ya 4 5 6 7
Piro? 7. Pas. Pas nggih? 7. Rasulullah. Ini alif paling akeh. Lam alifnya berapa? Ada 17. Ada 17 alif, ada 17. Ini ada 5. 1 2 3 1 2 3 4 5 ya. Ini ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian alif yang terakhir ada 5. 1 2 3 4 5. Pas ya? Hah? Pas. 5 tambah 7 ditambah 1 minten. Hah? Pas ya? Ada minten? Ada 17. Leres nih Pak. Pas beten. Ini ada 5. 5 ditambah 7, beten? 12. 12 ditambah 5. Pas ya? Berarti pas. Kemudian lam sudah. Tadi kan sudah kan pun sudah dihitung sudah tadi. Persis dengan lam tadi yang Rasulullah tadi. Kemudian lam ada 7, ada lamnya ada 7 lagi, dan kemudian terakhir adalah hak. Haknya ada 4. Haknya ada 4. Perlu dihitung. Haknya nasrullahi wastaghfirhu innahu tawwaba, terus fi dinillahi. Pas ya? 4 ya? Ada 4 pas, dan ini jumlahnya adalah 63. Orang nggak mungkin ngitung, ngendikan sambil ngitung, bisa nggak? Mungkin ada orang yang bilang ketepaan, nggak mungkin ketepaan lah, gini-gini ketepaan. Karena ini pola-pola seperti ini banyak dalam Al-Quran, tidak hanya satu. Karena pola-pola seperti ini tidak hanya dalam satu, tapi sangat banyak. 1 jam menyelesaikan belum selesai ini. Kalau nyoba soalnya, saya coba nerangkan 1 jam itu masih banyak yang di pikiran saya, belum yang dicatat maksudnya. Kalau yang tercatat tambah banyak lagi. Kita buktikan lagi. Minggu ini surat Muhammad tentang surat Al-Muddathir. Al-Muddathir. Muddathir tentang Kanjeng Nabi. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Surat Al-Muddathir. Mundih. Tutupan ya. Surat Al-Muddathir. Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang wahai orang yang berselimut. Kum, berdiri, fa'anzir, beri indar mereka, beri peringatan mereka bahwa setelah kematian ada kehidupan, dan kemudian kalau enggak ke nar ya ke jannah. Mereka beri peringatan tentang hari yaumil kiamah, terutama tentang an-nar. Maka di sini juga disebutkan cerita tentang an-nar yang panjang. Alaiha tis'ata asyar. Kamu tahu enggak neraka sakor? Wa adraka ma sakor. La tubqi wa la tadhar, enggak menyisakan apa-apa. Wa la tadhar. Lawahatun lil bashar, alaiha tis'ata asyar, dijaga oleh 19 malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum, panjang nih, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba
dan seterusnya, wa yazdadal ladzina amanu imanan wa la yartabal, dan seterusnya. Ini ketika kita perlakukan sama dengan ini, yaitu kita tulis, karena di sini Al-Muddatsir, maka kita tulis Al-Muddatsir. Ini identik dengan nar, ya, dengan api, ya kan, dengan neraka, karena memang peringatan kan, identik dengan itu. Maka kita tulis Al-Muddatsir juga. Alifnya ada berapa? Surat Al-Muddatsir ada 162. Lamnya ada 104. Mimnya ada 71. Dalnya ada 26. Fa-nya ada 10. Ra-nya ada 68. Ini diperinci bisa sebenarnya. Kita perinci juga bisa. Kita perinci paman ini. Ikhtiyarul ayah. Kita perinci. Surat Al-Muddatsir, maksud saya biar nanti jangan-jangan ada yang mengatakan, oh ini komputernya gak bener ini. Al-Muddatsir. Maka kita tulis semuanya saja ayatnya. Surat Al-Muddatsir. Nanti biar ini alifnya bener apa enggak. Ini kan belum di semuanya. Al-Muddatsir 441. Kalau nggak percaya kamu pilih ayat yang berapa, nomor berapa, paham nih? Kalau nggak percaya kita pilih ayat yang nomor berapa. Ini kalau nggak percaya, kalau jumlahnya sekian, boleh. Coba sebutkan mawon. Ini kan berantan ayat 56 ayat. Coba pilih saja nomor berapa dari 56 ayat. Karena random. Pinten coba Pak Malik dan Pak Malik. Ayat nomor pinten? Wis terakhir mawon apa? Ayat sing iki. Ayat pundi? Random mawon. Sebutkan saja, asal sebut mawon. Pokoknya jangan satu lah sedikit dolan. Ayat 1. Ayat sini mau sidik tok niku. Ya ayyuhal muddatsir. Nah. Kesidian ini alif siji. Undi alif. Coba alif telu ya. Ini di 3. Goleki meneh nek ono. Random boleh, monggo silakan di ini. Kalau kita ngitung 400 siji kan ya ngeluh silakan. Tapi kalau dibuktikan sakit, monggo dibuktikan. Kalau memang kadang-kadang nggak ada merahnya, karena memang nggak sempurna. Kalau lillah itu biasanya lamnya itu nggak terjadi merah, tapi kan sudah diteliti, nanti diteliti ulang. Monggo silakan kamu teliti ayat berapa. Lah jumlah 41 itu apa artinya? ...441 kalau kita bagi pinten 441 dibagi 63 niku sama dengan 7 itu apa? Abu-abu jahanam. Hadis sing sahih. Pintu jahanam itu ada 7, pintu neraka ada 7. Maka identik. Kenapa? Mungkin gak manusiawi, mungkin ketepaan, masih ada yang ketepaan mungkin. Jadi 441 dibagi pinten 63 suane Kanjeng Nabi adalah napa 7, yaitu napa abwab jahanam sesuai dengan tema Al-Qur'an niki, ya ayyuhal muddatsir, suruh napa memperingatkan. Enak. Masih ada yang nggak percaya, kita cari angka yang lebih besar, silakan. Surat Muhammad. Sebenarnya niki masih penelitian, masih banyak
menemukan hal-hal yang baru tentang pola-pola Al-Quran yang seperti ini ki. Yang sing nemokno nggih nembe anyar tas hidup orangnya. Artinya menemukan pola-pola seperti ini. Quran itu penuh dengan seperti ini ki. Napa orangnya masih hidup. Dulu pernah tapi tidak semendetail ini. Karena mungkin dulu komputer belum canggih, belum menemukan apa cara. Ini sebenarnya kan sakit mawon kan nyari dipakai apa Word apa ngoten digoleki alif ya ono piro iki ono piro kan mestinya bisa. Secara teori loh, cuma ini kemudian dijadikan satu dikumpulno ngono. Nah. Kita cari surat Muhammad. Kalau masih belum anu. Surat Muhammad. Surat Muhammad 47. Kita surat 47. Surat Muhammad. Kita tulis Muhammad memiliki. Surat Muhammad. Ini belum di Surat Muhammad. Demikian 504. Kalau ada yang nggak percaya silahkan random kamu lihat, okay. Random apa ayat keberapa monggo mau dilihat angkat berapa bisa kita apa lihat satu persatu. Ini 504. Lah 504 sama kita perlakuan seperti itu. 504 dibagi berapa? Dibagi 63. Yosone Kanjeng Nabi. 504 dibagi 63 sama dengan kita 8. Nopo? Pintu surga ada 8. Karena memang di sini juga ada ayat yang panjang tentang surga. Maklum nama Kanjeng Nabi Muhammad secara langsung kan guys menunjukkan surga pertama jelas lah. Pasti jadi nawang Nabi. Dan di dalam sini ono ayat yang mendikakno masalah napa surga yang panjang banget. Itu napa? Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Oh, ini terakhir sih. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang di orang-orang bertakwa dijanjikan dengannya. Fiha anharun, di sana ada sungai min ma'in ghairi asin, dari air yang seger, yang enggak asin, enggak pahit, enggak nyerati dengan di sini. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan seterusnya sampai ini kan menceritakan tentang napa surga. Ya, walau fiya mukuli samaratim min rabbihim. Nah, sampai sini titik sini, tapi panjang itu. Makanya surga 63 napa dikalikan 8. Tentang umurin napa yuswane ini yuswane Kanjeng Nabi dengan apa surga. Masih gak percaya meneh, ayo kita teliti lagi, monggo. Kita yang angka yang lebih besar, mungkin ini kurang besar angkanya, kita angka yang cari yang lebih besar ada. Yaitu surat Muhammad kali surat apa? Surat Muhammad kali surat Al-Fatah. Surat Muhammad dan surat Fatah. Jangan. Surat Fatah. Surat Muhammad plus surat Fatah. Nika alladzina kafaru surat Muhammad, kemudian setelahnya surat Fatah. Surat Fatah mulai dari awal nih.
Inna fatahna laka fatham mubina. Di sini masuk nomor 2 surat. Masuk 2 surat. 2 surat niki sama-sama ono nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam surat Fatah, Inna fatahna laka fatham mubina, terakhiri dengan ini ayat ini Muhammadur Rasulullah. Kalau surat nama Muhammad niki surat yang kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Dua-duanya tentang Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai judulnya, dan tentang kemenangannya Kanjeng Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina, kami beri kemenangan kepada kamu, fatham mubina, dengan kemenangan yang gemilang, yang luar biasa, yaitu perjanjian Hudaybiyah, bukan Fatu Mekah nih, perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu mereka dari tahun Hudaybiyah tahun ke-6 ya. Terus kemudian kemenangan Fatu Mekah itu tahun ke-8, hanya 2 tahun. Sebelumnya itu pasukan hanya 2.000, 3.000. Setelah apa namanya niki? Setelah monggo Ustaz Rafi. Mriki Ustaz Rafi, maju, teng majeng mriki. Fatah niku napa setelah perjanjian Hudaybiyah, Kanjeng Nabi ketika nyerang ning gone Mekah niki membawa pasukan 10.000. Dari 2 tahun itu naiknya, maka kemenangan adalah di perjanjian Hudaybiyah. Dua-duanya niki kan tentang Kanjeng Nabi, dua-duanya disebutkan nama Rasulullah SAW, yaitu nama Muhammad. Ketika disebutkan maka kita baca sholawat, kan nonton kan? Kita baca sholawat dong, sallu alaihi wasallimu taslima, baca sholawat dan salam. Maka kita juga di sini pakai sallallahu alaihi wasallam. Niki 2 surat dengan huruf yang sekian banyaknya. Wis gak mungkin nih menungso, gak mungkin untuk ngitung sote piro, ngitung milame piro, wis gak mungkin. Sekarang pun gak mungkin. Jangankan zaman Kanjeng Nabi yang banyak yang gak bisa baca. Jangankan baca, ngitung-ngitung itu loh gak begitu bisa. Saya baca kitab Futuhus Syam, itu ada putri raja, putri pembesar ditawan, kan dibagi-bagi terus, jatuh ke tangan seorang wong Arab. Keluarganya nebus, ditebus dengan murah. Ditanya, loh kamu kok gendeng tak kowe wong napa jenenge niki, orang yang semulia ini, yang kamu jual berapapun akan dibeli, kamu hanya memberi sedikit tok. Jawabannya apa? Rumangsaku angka yang terbesar itu ya segitu. Jadi kayak kita sekolah SD, dulu kan sekolah SD hanya bilangan hanya 1.000 atau berapa itu waktu awal hitung-hitungan. Nah, ini paling mosok ngitung sakmene gede nih ya. Kita di blok semuanya, kemudian ini jumlahnya berapa segini nih biar kelihatan. 6.237 jumlahnya. Kalau masih ada yang nggak percaya, mati kita bisa seperti tadi, bisa kita cek shotnya berapa, ininya berapa, per ayat bisa. Kalau nggak percaya, tapi jelas angkanya berapa? 6.237. Nah, kira-kira dibagi 63 kira-kira jadi apa nih? 63 jadi apa nih kira-kira? 63 berapa? 6.237 dibagi 63 sama dengan 99. Kalau sudah seperti ini kok masih gak percaya, memang innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Engkau Muhammad gak akan bisa memberi petunjuk
kepada orang yang engkau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah yang akan beri hidayah. Kalau kita mestinya ya tambah iman. Gak mungkin ini. Ini bener-bener sangka Gusti Allah. Menungso gak mungkin menghitung napa? Menghitung angka-angka seperti ini, gak mungkin. Gak mungkin. Ini seharusnya kita kadang saya merasa berdosa, ya Allah, kok gak mau Quran ya Allah. Kita disurati karo Gusti Allah. Ini kan disurati karo Gusti Allah kita niki. Dilewatkan kepada Jibril, disampaikan kepada Kanjeng Nabi, disampaikan kepada kita. Kita disurati karo Gusti Allah. Alasan gak bisa bahasa Arab, oh, maka kamu disurati wong tuamu nggih pakai bahasa Jawa. Oleh gak alasan aku gak paham bahasa Jawa. Kurang ajar karo wong tua betul. Yang benar-benar nopo otentik. Dan ini masih banyak sebenarnya. Masih kurang saya tambahi. Misalkan 63 kali 99 sudah Allah lahul asmaul husna dan Kanjeng Nabi yang nyuswani 63. Kita disurati karo Gusti Allah tenan niki. Ditunjukkan niki dalam mukjizat Gusti Allah. Gak boleh ragu. Sama sekali nggak boleh ragu. Nah, kalau orang sekarang kan ya Allah subhanallah. Yeah. Ini enak kita. Ini ono sing gelem napa? Wis niki. Untuk dakwah niku mudah cara kita. Kita menjelaskan tentang macam-macam niku kadang nggih berotok bulet kadang-kadang. Dia yang bulet maksudnya, bukan kok penjelasannya sing bulet, tapi dia yang bulet sebenarnya. Tapi kalau ini kan nggak usah mikir panjang-panjang, kita langsung tahu bahwa ini napa bener-bener napa Allah Subhanahu wa taala menaruh di dalam Al-Qur'an kekhususan Kanjeng Nabi yaitu 63. Tapi tidak hanya ini saja, sebenarnya sangat banyak. Yaum umpamanya kita tahu hari, yaum itu hari. Ini masih diperdebatkan, masih belum kadang kan. Kalau saya tulis yaumun masih banyak kok, lebih daripada 365. Setahun itu berapa? 365, berapa kan gitu kan ya, ono koma nih. Tapi ininya adalah 365. Kalau hijriah minten 345, berapa? Nah, makanya kadang-kadang segini, kadang segini, ini kadang ngenepno 3, 4, 5, berapa? Itu hijriah. Aneh di dalam Al-Quran itu bener-bener nonton berapa? Nah, tapi secara awal, ardul ayat pamane jenengan tulis ta mriki. Kata-kata yaum itu memang sekian banyaknya. Ada an-nata'ij, nata'ij itu natijah itu hasil. Hasilnya ada 451. Tapi ini belum disortir. Kalau kita teliti dengan mriki ana maliki yaumiddin, wa bil yaumil akhir, wattaqu yauman, wal yaumil akhir, wa yaumal qiyamah, wattaqu yauman, dan terus masih masukkan yaumaini. Yang ini pakai bentuk mutsanna tathniyah. Enggak mufrad saja, yaumain enggak mikut. Mestinya kita bisa delete mriki ya. Untuk yang nomor berapa? 11 kita hilangkan. Nah, nomor 11 tadi sudah tidak itu lagi. Fauqahum yaum al yaumil akhir, ada wa yaum. Bahkan al-qayyum masuk. Oke, ini kan al-qayyum di atas. Al-qayyum masuk karena yaum memasukkan ya, sampai jumlahnya pinten mau? Kita ulangi lagi, jumlahnya pinten? Jumlahnya 451. Kalau kita ngeliti siji-siji ngurangi sampai segitu kan kesulitan.
Maka kita ana cara kita kumpulkan saja kalimat-kalimatnya. Ini ngumpulno kalimat-kalimat yang ada dijadikan satu. Kata-kata al-yaum itu ada berapa, al-yaumi itu ada berapa, al-yaumu itu ada berapa. Itu dikumpulkan di mriki. Sehingga kita bisa sortir. Jumlahnya sama persis nanti pasti. Ada kalimatnya ada 451 persis. Kan nggih? 451. Maka kita langsung sortir saja. Yang kita tidak kehendaki kita hapus. Yaumen kita nggak mau ini, hapus. Al-Qayyum kita hapus. Yauma idzin yani pada hari itu kita juga nggak kita hapus nih yauma idzin. Pokoknya cuma menunjukkan makna hari gitu aja. Bukan nawa yauma idzin atau hari mereka. Kita juga nggak mau hari mereka. Pokoknya hari. Yauma idzin. Yaumukum hari mereka, saya enggak. Yaumuhum hari kalian ya, ini hari mereka, tidak. Yauma idzin. Al-Qayyum. Al-Qayyumu al-Qayyumi kan ini yaumukum. Yauma idzin. Yaumuhum. Yaumuhum kita hapus. Pinten? Dari sekian banyaknya napa? Kalimat dalam Al-Quran yaum niku hanya 365 niki natijai nomor iki 365 bener-bener 365 pas banget. Yang aneh terus kemudian niki kan Masehi, kita kan pakai Hijriyah. Hijriyahnya di mana? Hijriyahnya kan piro? 345. Kata-kata syahar di dalam Al-Quran itu juga ada berapa? 12. Kita nek syahar sih gampang ya. Kita syahar maksudnya gampil niku artinya menyortiri kan gak begitu banyak. Kita sortir langsung saja syahar. Ada syahar. Syahar itu maknanya apa? Bulan. Ada berapa? Ini kita sortir sendiri kan 20 ya. Jumlahnya ada 20. Ini syahar asyurun. Kita pakai untuk jamak enggak, yang mufrad saja. Seperti tadi yaum juga bentuk mufrad saja. Asyurun tidak. Syahar asyurun arba'ata arba'tarabbusu arba'ati asyurin. Asyur beberapa bulan enggak. Arba'ata asyurin tidak. Syahrain 2 bulan enggak, hanya syahr saja. Asyurun arba'atu asyurin. Faidan salahal asyhuru, bulan berapa bulan kita tidak. Syahrun thalathuna syahran, syahraini tidak. Thalathatu faidatuhunna thalathatu asyurin tidak. Ada berapa? Ada 12 kata-kata syahr. Terakhir adalah apa? Terakhir adalah di Lailatul Qadar di dalam apa? Surat Al-Qadar. Awalnya di dalam surat Baqarah 185. Tahukah bahwa 354 bulan Hijriyah itu di tengah-tengah antara napa surat Baqarah 185 sampai surat Al-Qadar. Yang 11 itu di luar itu. Paham? Kan bulan syahriyah, bulan apa? Hijriyah itu kan napa? Ada harinya berapa? 354. 354 itulah yang berada di antara syahr awal ke syahr yang terakhir. Artinya ada 11 syahr yang berada di surat Baqarah sebelum ayat 158 di sini dengan di sebelum apa? Di setelahnya surat Al-Qadar ada tepatnya
sebelum niki ada 10 kata-kata napa yaum. Yaum itu ada berapa? 10 di atasnya ini, ada 1 di bawahnya surat Al-Qadar. Artinya persis yaitu 354 dari syahar pertama ke syahar terakhir. Sesuai dengan bulan Hijriah. Iki mosok menungso iso nyampe mikir sampai tekan gini. Gak mungkin lah menungso niku mikir sampai semene. Kalau gak pernah dibuktikno bahwa yaum memang koyok ngoten niku nggih. Lihat ini dititeni mawon. Syahar niku napa? Awal syahar adalah 185. 185. Kita tulis yaum teng mriki. Niki Maliki Yaumiddin ya 1 ya. Pokoknya nanti sampai 185 ya. Bil yaumil akhir masih surat Baqarah 8 2 Wattaqu yauman niki 3 terus Al-Baqarah 62 Al-Yaum 4 terus 85 niku wa yaumil qiyamah 5 terus 113 yaumil qiyamah 6 123 yaumat taku yauman niki minten 7 126 al yaumil akhir 8 terus niki 147 yaumil kiamah 9 177 niki wal yaumil akhir. Setelah ini wis meloncat 203 masuk ke nggih mboten. Oh kan 185. Ini berarti sudah ini ada 10 sebelum yang enggak masuk. Di akhir niki yauma idzin kita enggak pakai kan ngoten kan? Yauma idzin kita enggak pakai. Lah yauma yakunun nas. Niki satu-satunya. Kan 11. Kok iso? Lah itu di atas coba. Niki yauma idzin. Kan enggak ikut yauma idzin. Zalzalah yauma idzin juga. Zalzalah yauma idzin juga enggak ikut. Surat Al-Balad sudah di atasnya surat Al-Qadar. Sebelum surat Al-Qadar. Artinya satu saja yang setelah surat Al-Qadar sebelum 185 ada 10. Berarti 11. Tinggal pinten berarti 354. Persis sesuai dengan bulan Hijriah. Ini masih gak yakin umpamanya repot iki. Masih gak yakin. Masih banyak dan ini gini-gini itu masih banyak. Surat Maryam, ya, surat Maryam itu identik dengan angka 19. Monggo Pak Habib ini. Oh, boten. Angka apa? Identik dengan angka 19 karena Kanjeng Nabi karena ayat nenggone surat napa wau aliyatis ata'asyar surga neraka niku dijaga oleh 19 malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum wa ma ja'alna ashaban nari ila malaikatan. Kami tidak menjadikan ashabun nar kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Kami jadikan angka 19, menjaga 19 supaya apa? Supaya kafir itu supaya wong miliaran kok sing jaga mbok 19. Sing mlebu neraka kan miliaran pasti. Wong sing jaga kok 19 malaikat. Supaya apa jenenge niki orang-orang kafir napa? Apa jadi wa ma ja'alna idzat illa fitnatan, supaya jadi fitnah, jadi penjerumus ke dalam kesesatan orang-orang yang kafir. Supaya Pak liyastayqinal ladzina utul kitab, supaya orang-orang yang dikasih kitab, orang ahli kitab supaya yakin bahwa Al-Qur'an iki saka Gusti Allah. Kalau di dalam tafsir disebutkan kenapa? Karena di dalam kitab mereka disebutkan bahwa penjaga malaikat penjaga neraka itu ada 19. Tapi ada yang lebih daripada itu, bahwa yang mereka perselisihkan antara orang Yahudi, orang
Roni adalah Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam niku surat ke-19. Napa? Surat napa 19. Surat Maryam. Kan 19. Surat 19. Surat 19. Dalam surat Maryam ini identik dengan 19 nggih, 19. Kemudian yang bercerita tentang Sayyidah Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliya makanan syarqiyah. Di surat ini, di surat Maryam niku ada 19 ayat yang menceritakan tentang Sayyidah Maryam. Sampai dzalika Isa bin Maryam. Dari cerita Sayyidah Maryam yang diawali dengan Maryam, diakhiri dengan Maryam, ada 3. Tengah-tengah ada Maryam, kemudian ada ini. Itu 19 ayat persis. 19 ayat persis. Jadi 19 surat 19 yang menceritakan Sayyidah Maryam niki 19 ayat, dan kemudian Sayyidah Maryam niki disebut 3 kali. Jadi kan 19 3. Nah 19 kali 19 kali 3 pinten? 19 kali 19 ini sak wadah ada saja nih untuk nambahi mohon ya. 19 dikalikan 19 dikalikan 3 sama dengan pinten? 183. 1083. Kalimat ninggone surat Maryam niki kita mengecualikan kafaya insot, karena kafaya insot niki huruf muqatta'ah, nggak bisa diartikan. Kalimat-kalimat Arab yang ada di dalam surat Maryam itu wonten pinten? Ini kan terakhir kan? Ini kan dikurangi siji berarti 100. Niki kalimatnya ada 1084. Ada ayatnya wonten 1083. Karena mengurangi kafaya ain 19 kali 3. Ini saja ndak. Kalau kita lihat lagi kayak tadi, nama Sayyidah Maryam ini pinten jumlahnya? Ini yang mulai dari awal ya niki. Karena kita menghitung Sayyidah Maryam. Ada pinten? 1083. Kalimatnya ada 1083. Sayyidah Maryam mimnya ada sekian, roknya sekian, yaknya sekian, mimnya sekian, pinten 1083, yang artinya 19 dikalikan 19 dikalikan 3. Mungkin nggak bikinan menungso niki? Nek ngitung kalimat mungkin masih, ngitung huruf maka kita niki rojok kedusan cara ngono, gak patek yakin yuk kedusan karo Al-Qur'an, gak meyakini dengan yang dingendikan Al-Qur'an isek lungo ngetan ngulon dikandani Al-Qur'an isek bededel isek napa gak manut ya. Mau gak pernah buka Al-Qur'an, pokoknya niki wis kita niki subhanallah Gusti Allah nek njogo kados ngaten niki. Gusti Allah nek njogo ngaten niki sampai ngene iki. Sampai hurufnya dihitung. Dan tulisan Al-Qur'an niku tidak seperti tulisan biasa. Siratan niku gak ono alife. Nek tenggone wayah diaka siratan mustaqim. Malah iku nek ono alife lak wis berubah total niku. Dan kalimat-kalimat yang mestinya ono wa amilus sholihat ono alif no mboten. Coba nek ditulis wa amilus padahal panjang, upamane dikai alif buyar
Ini banyak, dan ini tidak di sini nggih, maksud ulang nggih. Maksudnya di tempat yang lain, seperti tadi yang di surat napa Fat Muhammad dan Fatah tadi. Seperti yang di surat Al-Muddatsir. Upamane dikai alif. Wis ilang kabeh niki. Nggih. Jadi ini menunjukkan kita niki rada kedosan mestine yang membawa kita ke sini juga jangan sampai kita ragu tentang masalah agama. Justru kita yang kudu ditambahi keimanan kita tentang Al-Qur'an. Ditambahi bahwa nek Qur'an ini benar berarti yang membawa pasti juga benar. Kalau benar berarti yang diucapkan oleh beliau adalah sesuatu yang benar. Gak mungkin Kanjeng Nabi dibiarkan ketika salah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ditegur. Ketika ijtihad, beliau diberi hak untuk ijtihad. Kalau ini menurut pendapat kadang salah tapi salah ijtihad yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti langsung ditegur. Kalau memang kalau memang salah, ini yang bentuk pendapat ulama yang mengatakan Kanjeng Nabi boleh ijtihad dan ijtihad bisa salah, tapi ya nggak bisa diperbolehkan ijtihad kok dianggap salah kan juga bisa dikatakan. Menurut kita mustahid niku nek bener untuk ganjaran loro, nek salah untuk ganjaran siji. Tapi kalau nek Kanjeng Nabi tetap ditegur. Abasa wa tawalla itu juga ijtihad Kanjeng Nabi niku. Kowe sik ta, aku tak ngurusi wong iki nek man siji ngono wis cukup. Kowe aman kowe kan aman nek ana wong sing man siji iki. Wis kok sik nyereng wae yo mesti kan muring-muring. Kandhane kok sik kok gak gelem. Itu kan ijtihad Kanjeng Nabi. Mendahulukan napa? Orang-orang ini, karena kalau ada orang ini satu saja masuk Islam pasti aman semuanya orang-orang itu. Ijtihad. Tapi karena niki hasanatul abrar, kebaikan orang-orang seperti kita itu bagi muqarrabin kadang-kadang masih dianggap buruk. Orang-orang yang dekat sama Allah banget itu masih dianggap buruk, maka tetap ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak perlu ditegur itu, tetap dipuji, tetap diberi pahala. Wis dakwah kesel-kesel masuk gak diberi pahala. Nah, kalau bagi kita, tapi bagi Rasulullah harus yang terbaik. Maka salah ijtihad juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Kanjeng Nabi niku ijtihad iso salah apa ini salah apa enggak? Ya tinggal kita melihat dari sisi mana. Dari sisi mana. Ijtihad Kanjeng Nabi kadang ditegur ya berarti menurut Allah masih salah, tapi menurut kita gak bisa dikatakan salah kalau ukuran kita. Okay. Alhasil Kanjeng Nabi kalau salah nanti ini pasti kalau Al-Quran benar berarti Kanjeng Nabi juga pasti benar, kandikannya juga pasti benar, nggak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin nambah keimanan kita sedaya. Ya.